aktivitas dan pelayanan Anda melalui Renungan Pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 21 Juni 2020 berjudul Iman dalam Sejarah yang Diilhamkan. Ayat inti kita terambil di dalam Kejadian 2 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Mari kita ikuti penjelasannya. Para ahli ilmu geologi mengakui telah mendapatkan bukti dari bumi ini sendiri bahwa bumi ini jauh lebih tua umurnya dari apa yang diajarkan oleh tulisan Nabi Musa. Tulang-tulang manusia dan binatang-binatang sebagaimana alat-alat peperangan, pohon-pohon yang sudah membantu dan lain sebagainya, yang jauh lebih besar daripada yang ada sekarang ini atau yang telah ada sejak ribuan tahun, telah ditemukan. Dan dari hasil-hasil penemuan ini diambil kesimpulan bahwa bumi ini telah dihuni lama sebelum masa seperti yang telah dinyatakan dalam catatan tentang penciptaan dalam Alkitab. Dan pendukungnya itu adalah makhluk-makhluk yang ukurannya jauh lebih besar daripada manusia yang hidup sekarang ini. Dalih seperti ini telah menyebabkan banyak orang yang mengakui percaya akan Alkitab telah berpendapat bahwa hari-hari penciptaan itu merupakan satu jangka waktu yang lama dan tidak terbatas. Tetapi terpisah dari sejarah Alkitab, ilmu bumi geologi tidak dapat membuktikan apa-apa. Mereka yang mendasarkan pendapatnya atas penemuan-penemuan tersebut tidak mempunyai pemikiran yang pasti tentang ukuran manusia, binatang-binatang dan pohon-pohon sebelum air bah, ataupun tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada waktu itu. Barang-barang kuno yang dikemukakan di dalam bumi ini memang memberikan bukti tentang suatu keadaan yang coraknya berbeda dalam banyak hal dari keadaan sekarang ini. Tetapi kapan waktunya keadaan tersebut berlaku hanya dapat dipelajari dari sabda yang diilhamkan itu. Di dalam sejarah tentang air bah, firman Allah telah menjelaskan apa yang tidak akan pernah dapat diterangkan hanya oleh ilmu geologi saja. Pada zaman Nuh, manusia, binatang-binatang dan pohon-pohon yang jauh lebih besar daripada yang ada sekarang ini telah terpendam, dan dengan demikian telah terpelihara sebagai satu bukti kepada generasi mendatang bahwa orang-orang pada zaman Nuh telah dibinasakan oleh air bah. Tuhan mengkehendaki agar penemuan-penemuan akan benda-benda tersebut dapat meneguhkan iman dalam sejarah yang diilhamkan itu. Tetapi manusia dengan dalihnya yang sia-sia jatuh ke dalam kesalahan yang sama, seperti halnya orang-orang pada zaman sebelum air bah. Perkara-perkara yang diberikan Allah kepada mereka sebagai satu keuntungan telah diubahkan menjadi satu laknat dengan menyalahgunakannya. Adalah salah satu usaha iblis untuk menuntun manusia agar menerima dongeng orang-orang yang tidak percaya. Karena dengan demikian ia dapat mengaburkan hukum Allah yang sebenarnya jelas, serta mengeraskan manusia untuk memberontak terhadap perintah ilahi. Usahanya itu terutama sekali diarahkan terhadap hukum yang keempat. Oleh karena hukum ini dengan jelas menyatakan adanya Allah yang hidup, Khalik pencipta langit dan bumi. Usaha yang terus-menerus diadakan untuk menerapkan bahwa terciptanya bumi ini adalah diakibatkan oleh sebab alamiah, dan pendapat manusia diterima sekalipun oleh orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, untuk menentang ajaran-ajaran Alkitab yang jelas itu. Disalin dari buku Alfa dan Omega jilid 1 halaman 121 dan 123. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini
akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa riwayat langit dan bumi diciptakan oleh Allah sendiri. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para relawan kesehatan di tengah-tengah memasuki new normal saat sekarang ini. Masih juga terjangkit wabah corona begitu banyak. Kiranya Tuhan berikan hikmat khusus kepada para tim medis agar mereka dapat melayani dengan penuh sukacita walaupun penuh dengan resiko. Tapi kami percaya bahwa Tuhan akan melindungi mereka. Hamba juga berdoa bagi saudara-saudara yang sudah terinfeksi virus corona, Engkau hiburkan mereka Tuhan, Engkau berikan kekuatan dan kesembuhan kepada mereka. Hamba juga berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka dengan hikmat sorga, agar di saat memasuki new normal, mereka memiliki satu sukacita untuk melayani umat-umat Tuhan. Hamba juga menyerahkan guru-guru, kepala sekolah dan semua anak siswa yang sedang diliburkan. Tuhan berkati mereka dengan kekuatan, kesehatan, dan biarlah mereka melayani di tengah-tengah kesukaran saat ini juga dengan penuh tanggung jawab. Hamba menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan ke dalam tangan Tuhan bersama saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kiranya kasih setia Tuhan selalu menaungi mereka senantiasa. Hamba juga berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur kepada Tuhan senantiasa. Hamba menyerahkan pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintahan yang paling terendah. Kiranya hikmat sorga Tuhan berikan kepada mereka, agar di tengah pandemi saat ini, mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Maka dengan demikian, biarlah mereka juga menemukan metode yang terbaru untuk memutuskan mata rantai virus corona. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi pulang ke rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menerima berkat Tuhan melalui audio renungan pagi. Renungan pagi saat ini tanggal 11 Mei 2020 berjudul